Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Dovka dan kita kembali lagi mempelajari tentang kimia organik. Sekarang kita akan memasuki ke latihan soal enantiomer dan diastereomer dan juga kita akan mempelajari soal ini secara intensif gitu ya. Kita akan menentukan apakah senyawa ini kiral atau bukan dan juga kita menentukan apakah dia putar kanan atau rektus atau putar kiri atau sinister. Oke, kita akan lanjut ke soal pertama yaitu 2-bromopropana. Ya, 2-bromopropana ini kita langkah awalnya untuk mengerjakan soal ini kita harus menggambarkan dulu. Nah, berhubung propana ini udah gampang banget ya teman-teman. Ini propana itu 3 ya. Berarti di sini ada nomor 2 ada bromin gitu ya. Nah, di sini ada CH3, di sini ada CH, di sini ada CH3. Nah, kembali lagi ingat syarat dari senyawa kiral itu adalah memiliki atom C kiral. Atom C kiral itu adalah atom C yang memiliki 4 tangan berbeda. Nah, berarti kalau kita simpulkan bahwa yang ini tuh bukan ya teman-teman. Ini bukan, ini juga bukan. Ya udah jelas karena dia mempunyai atom H yang di tangannya itu ada 3. Ada gini ya. 1, 2, dan 3. Ini isinya atom H semua. Ini udah jelas bukan kiral. Sama juga dengan yang C tengah ini karena dia mempunyai 2 tangan yang sama yaitu C memegang C dan C, maka ini memegang CH3 dan CH3, maka ini juga bukan atom C kiral. Maka senyawa 2-bromopropana itu adalah bukan atom C kiral. Jadi dia tidak punya R ataupun S-nya. Oke, selanjutnya adalah 2-bromopentana. Kita lihat 2-bromopentana, kita gambar dulu ya teman-teman seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Pentana itu 5 dan ini ada nomor 2 bromo. Nah, bromo. Sekarang kita lengkapi hanya ya, di sini berarti CH3, di sini berarti CH2, di sini CH2, di sini CH ya, di sini CH3. Nah, udah jelas ya yang ada CH3 ini juga salah ya, udah bukan jelas atom C kiral dan di sini CH2 ini juga bukan atom C kiral, jelas ya. Dan kita sisa CH saja. Nah, CH ini kalau kita jabarkan dia bentuknya gini ya, teman-teman. H, di sini ada C3H7, di sini ada CH3, di sini ada Br. Nah, karena dia mengikat 4 atom yang berbeda, si C ini, maka ini adalah atom C kiral. Nah, sekarang kita lihat dari segi rektus atau sinisternya. Nah, kalau segi rektus atau sinisternya ya, maka kita pertama-tama harus menentukan apa teman-teman? Harus menentukan prioritas. Prioritas berdasarkan aturan CIP. Nah, prioritas berdasarkan aturan CIP itu adalah dengan nomor atom terlebih dahulu. Berarti kalau nomor atom ini adalah Br pasti jelas pertama. Selanjutnya kalau misalkan kita ketemu C sama C di sini, ini kan C ini C. Nah, kalau sama-sama C, maka kita gunakan konsep yang lain, yaitu konsep CIP yang kedua, yaitu nomor massa. Nah, nomor massa yang kedua adalah, yang pertama adalah yang CH3, ini berarti kedua, dan ini adalah ketiga. Nah, ini berarti keempat ya, karena kan nomor atom terkecil. Nah, sekarang kita lihat arah putarannya, karena dia dari BR ke C37, ini berarti kan ke sana kan. Nah, kalau ke sana ini artinya apa, teman-teman? Artinya dia adalah apa? Artinya adalah ya, ini kan ke sini ya. Sini terus gitu ya. Artinya adalah searah atau berlawanan. Ya, ini adalah arahnya. Arahnya adalah berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise ya. Nah, sekarang kita lihat karena dia tidak mempunyai pasak bergaris atau pasak padat, maka ini udah jelas ini adalah sinister ya teman-teman. Karena dia tidak ada konsep perubahan. Jadi kalau hanya depan itu kan berarti nanti itu akan kita ubah, kita tukar jadi dari R ke S, S ke R. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati di situ. Selanjutnya adalah 2-bromopentana tadinya. Nah, sekarang nomor 3, ini ada gambar seperti ini. Nah, ini karena udah bentuk gambar, ini udah jelas atom C kiral ya. Udah jelas atom C kiral. Nah, sekarang kita tentukan dari arah putarnya. Nah, arah putar pertama kita tentukan dengan CIP. Diingat teman-teman, prioritas seperti apa? Prioritasnya adalah I, baru BR, ya, baru CL, baru F. Karena kan nomor atom terbesar adalah I ya. Fanta, Kokalobir, Idaman. Gitu ya. Nah, berarti kita mulai dulu dari I, ini adalah nomor 1, terus ada BR, nomor 2, nomor 3 CL, nomor 4 adalah F. Arahnya ke sini ya teman-teman. Nah, arahnya ke sini. Gitu ya. Nah, karena arahnya itu adalah seperti apa ini? Arahnya itu adalah ke kanan ya, searah jarum jam, maka ini adalah yang pertama adalah clockwise. Tapi ya, karena kita lihat yang paling tidak prioritas si F ini berada di pasak padat, maka kita ubah, ini tadi R ya, rectus, kita ubah dari
clockwise itu menjadi counterclockwise atau S gitu ya. Nah ini berarti jawabannya adalah S. Yang ini tadi apa teman-teman? S juga gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalkan yang paling tidak prioritas itu berada pada pasak bergaris, pasak padat, maka kita balik menjadi R menjadi S menjadi R. Oke. Nah selanjutnya yang terakhir, nah seperti ini. Nah ini gimana caranya menentukannya teman-teman? Nah cara menentukan ini kita lihat dari sini ada 4 atom cikiral ya. 4 atom cikiral ini jelas bukan ya, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah ini atom cikiral yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah caranya ya kita melihat dari salah satunya, satu-satu ya, satu-satu. Misalkan kita punya atom C pertama itu yang ini atom C kedua, atom C ketiga, atom C keempat gitu ya. Nah, atom C-nya. Nah, kita punya 4 atom C di sini, sekarang kita tentukan prioritas. Prioritas sudah jelas ya, Cl dulu. Kalau ini Cl baru C yang mana? C yang ini ya, C yang bawah ya. C bawah, terus yang C atas baru H. Berarti ini kalau kita gambarkan gimana teman-teman? Prioritasnya? Prioritasnya seperti apa? Prioritasnya gini ya. Nah, prioritasnya adalah ke kanan ya, atau clockwise. Kalau clockwise berarti apa? R. Nah, selanjutnya yang ini gimana? Yang ini udah jelas ya, BR, baru C atas, baru C bawah, baru yang H. Berarti ini berarti kemana? Yang ke sini ya. Nah, gini. Ini berarti apa teman-teman? Berlawanan dengan arah jarum jam. Ini berarti sinister. Nah, sama dengan ini caranya gimana? Berarti ini adalah BR dulu, terus C bawah, terus C atas, baru H. Berarti ini kemana? Sini ya. Nah, karena dia apa ini? Ini jelas berlawanan dengan arah jarum jam ya. Dia counterclockwise berarti S. Karena dia tidak punya pasak bergaris atau pasak padat, biarin. Selanjutnya kan yang ini udah jelas karena dia CL-nya di sini, tadi CL-nya di sini ya. Ini pasti arahnya adalah searah jarum jam. Bener ya? Ini adalah R. Nah, karena seperti ini kita bentuknya punya senyawa seperti ini, berarti ini adalah senyawa yang enantiomer gitu ya. Enantiomer, dan kita punya yang di sini adalah R, S, di sini kita punya S, R gitu ya. Konfigurasinya ya. Enantiomer. Di sini tak lengkapin aja, ini adalah Cl, C atas, C bawah baru. Oke, ini gampang ya. Nah, oke, kita udah ketemu semua. Ini S ya. Tadi nomor 3 ini S, nomor 4 ini adalah R, S sama S, R. Enantiomer ya, berarti yang nomor 2 adalah S, yang nomor 1 itu adalah bukan dari golongan senyawa kiral. Oke, I think itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.